Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musaki Gafur dari kelas 1A NPM C0C023045. Di sini saya akan menjelaskan materi video pembelajaran dari Pak Madani dengan judul inventory. Persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Manfaat dari persediaan pada perusahaan dagang tersebut: persediaan barang dagangan merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan biaya produksi. Manfaat dari persediaan bahan baku: ketika persediaan bahan baku melakukan proses produksi sehingga menjadi barang jadi. Untuk persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang sudah masuk proses produksi, tapi jika sampai akhir periode saat menyusun laporan keuangan barang itu belum selesai menjadi barang jadi dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Contohnya misalnya pabrik mebel yang memproduksi meja, lemari atau sebagainya, tetapi belum selesai pada tahap akhirnya, yaitu mempernis lemari tersebut. Itu merupakan persediaan barang dalam proses. Untuk persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi yang siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Penentuan kuantitas unit barang dagangan adalah untuk menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Untuk penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Untuk sistem pencatatan perpetual menggunakan kartu persediaan yang berfungsi untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Pada saat kita membeli barang dagangan, otomatis akan bertambah, maka akan diupdate dalam kartu persediaan. Dan ketika barang itu terjual, akan kita update juga di dalam kartu persediaan dengan cara mengurangi barang dagangan tersebut. Dan kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, akan menentukan kuantitas barang dagangan dengan cara kartu persediaan. Jumlah persediaan yang sebenarnya yang di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan, disebabkan karena persediaan tersebut rusak, pecah, ataupun hilang, dicuri, sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual juga dapat tetap melakukan perhitungan fisik persediaan setiap akhir periode. Untuk sistem pencatatan periodik, yaitu jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan fisik ini tersebut berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satuan unit. Untuk perbedaan dari sistem perpetual dan sistem periodik ini, kalau perpetual kita bisa lihat dalam kartu persediaan, dan kalau menggunakan sistem pencatatan periodik dengan cara menghitung fisik pada akhir periodenya. Permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan: pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau good in transit. Permasalahan ini disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun saat dalam pengiriman menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak.
Yang pertama, FOB shipping point adalah suatu syarat kesepakatan dan ini sudah menjadi status barang kita sejak barang tersebut keluar dari gudang penjual. Barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Untuk FOB destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih ke penjual ketika pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli. Kesepakatan di mana penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar angkutan adalah penjual dan boleh diakui sebagai barang kepemilikan kita setelah berada di gudang kita. Untuk barang konsinyasinya atau barang titipan, merupakan barang dagangan milik orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk menjualnya. Misalnya ada orang yang menitipkan donat pada dagangan kita, maka kita sebagai penjual tidak boleh mengakui barang titipan dari penitip tersebut karena barang tersebut bukan punya kita. Dan manfaat dari barang konsinyasi ini, ketika dagangan donat tidak laku, kita tidak menanggung resiko kerugian dan kita masih mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan pemilik dan penjual. Metode penilaian persediaan menentukan berupa nilai persediaan barang pada akhir periode perusahaan. Metode harga perolehan yaitu dengan mengalihkan unit tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan memperoleh barang sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Untuk identifikasi khusus, perolehan identifikasi khusus biasanya digunakan perusahaan jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya motor dan mobil pada nomor rangka mesinnya. Pada asumsi arus harga perolehan, yaitu FIFO atau first in first out, adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok menjual pada sistem produk dihitung dengan mengurangkan harga perolehan yang terjual, cost of good available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Untuk asumsi LIFO, asumsi arus perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem produk akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Kenapa kita menggunakan asumsi FIFO daripada LIFO? Karena laba yang dihasilkan dari LIFO tersebut kecil dibandingkan dengan FIFO. Tidak seperti yang diinginkan pemerintah. Untuk average method, asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sebagai berikut ada rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Di sini ada contoh soal. Menurut FIFO, LIFO, dan rata-rata. Untuk pada FIFO, ini kita gunakan hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa jumlah barang dagangan yang masih tersisa sampai tanggal 30 November 2019 adalah 800 unit. Dengan nilai persediaan akhir dihitung sebagai berikut. Pada unit tanggal 26 November terhitung 600 unit dikalikan dengan harga $9, dan untuk melengkapi agar 800 unit
kita ambil di atasnya, yaitu yang tanggal 15 November 8 dolar. 200 dikali 8 dan 600 kali 9 dolar dapat 5.400. 200 dikali 8 dolar 1.600 dapat 1.600. Jadi hasilnya 7.000 dolar. Untuk menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November 2019 dari HPP yang terdapat pada di sini dikurangkan dengan pendapatan persediaan barang dagang akhir, yaitu terdapat 6.420 dolar. Untuk menghitung laba kotor untuk bulan November, jumlah unit dagangan tersedia untuk dijual untuk bulan November 2019 sebanyak 1.750 unit, dan hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa jumlah barang dagangan yang masih tersisa per 30 November sebanyak 800 unit. Maka jumlah unit yang terjual selama bulan November 2019 sebanyak 990 unit. Perhitungan laba kotor diperoleh untuk bulan November 2019 adalah sebagai berikut. Pada penjualan 990 unit ini terdapat 12 dolar dikarenakan pada soal ini 30 November untuk menutup itunya gudang dagangan harga jual 12 dolar. Jadi 990 dikali 12 dolar 11.880 dikurang dengan pendapatan yang ini tadi, jadi hasilnya 5.460. Untuk LIFO pada nomor 1-nya sama, dan pada nomor 2-nya penghitungan persediaan barang dagangan akhir, yaitu pada hasil perhitungan fisik menunjukkan bahwa jumlah barang dagangan yang masih tersisa sampai 30 November adalah 800 unit dengan nilai persediaan akhir dihitung sebagai berikut. 1 November 100 dikali 5 dolar, dan untuk selanjutnya 600 unit dikali 6 dolar. 15 November pembeliannya 500 unit dan diambil 100 unit untuk melengkapi dari data tersebut. 100 dikali 5 500 dolar, 600 dikali 6 dolar 3.600, 100 dikali 8 dolar 800, jadi hasilnya 4.900 unit. Untuk menghitung HPP penjualan HPP untuk bulan November 2019 dari hasil yang di sini dikurang dengan pendapatan dari 4.900, jadi hasilnya 8.520 dolar. Untuk menghitung laba kotor, yaitu 990 unit yang terakhir ini masih dikalikan dengan 12 dolar pada soal di sini, yaitu 11.880 dikurang dengan 8.520, maka hasilnya pada laba kotor 3.360. Untuk rata-rata sederhana kita pada satunya sama, dan untuk nomor 2 menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi harga perolehan rata-rata sederhana. Harga perolehan rata-rata per unit. Harga perolehan dalam satu periode 5 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 9. Jadi dibagi 4 data tersebut, 28 dolar dibagi 4 sama dengan 7 dolar. Jadi 800 unit dikali 7 dolar yaitu 5.600. Untuk menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November 2019, cost of goods-nya for sale 13.420 dikurang 5.600 yaitu 7.820. Untuk menghitung laba kotornya dari 950 unit terakhir tadi dikali dengan 12 dolar yaitu 11.880 dikurang dengan 7.820 yaitu 4.060 dolar.
Untuk rata-rata tertimbang masih sama soalnya pada 1. Untuk pada 2-nya harga perolehan rata-rata per unit, cost of good available for sale-nya 13.420, HPP-nya 3.420, unitnya 1.750. 13.420 dibagi 1.750 yaitu $7,5 dibulatkan. Dagangan yang tersisa 800 unit pada persediaan akhir. 800 dikali $7,5 yaitu 6.000. Menghitung harga pokok penjualannya dari HPP-nya tersebut tadi $13.420 dikurang dengan $6.000 hasil dari sini tadi, terus HPP-nya 7.420. Untuk menghitung laba kotor dari 950 unit dikali 12, 11.880 dikurang dengan 7.420 yaitu 4.460.